Berani bilang Indonesia cuma pemain pinggiran di Indo-Pasifik? Kalau poros Republik Indonesia, Australia, Papua Nugini baru ini benar-benar menggulingkan pengaruh Malaysia, apa kita sedang menyaksikan lahirnya kekuatan baru yang bikin peta kawasan berubah total? Jawabannya bakal jelas di akhir video ini, ketika semua manuver diplomatik dan strategi pertahanan tiga negara itu saling terhubung dan menunjukkan siapa sebenarnya yang memimpin arah keamanan Indo-Pasifik. Di tengah dinamika Indo-Pasifik yang makin cepat berubah, negara-negara berlomba mencari mitra strategis yang bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga stabil secara politik dan konsisten secara diplomatik. Indonesia berada tepat di persimpangan penting itu. Dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta memperkuat relasi dengan negara Pasifik, membangun arsitektur keamanan baru, dan menempatkan diri sebagai penyeimbang rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun, momentum yang benar-benar mengubah peta kekuatan terjadi pada awal Desember 2025, ketika Indonesia, Australia, dan Papua Nugini duduk bersama dalam forum trilateral yang langsung mengguncang dinamika kawasan. Yang membuatnya semakin menarik, Malaysia tidak berada di ruang itu, dan ketidakhadirannya bukan sekedar kebetulan. Kunjungan Menhan Safri Samsudin ke Papua Nugini mempertegas arah baru kebijakan luar negeri Indonesia, didampingi oleh Wakil Panglima TNI dan sejumlah pejabat strategis Kemenhan. Indonesia menunjukkan keseriusan dalam membangun kepercayaan lintas batas. Dalam pidatonya, Safri menekankan pentingnya kedekatan, transparansi, dan kontinuitas sebagai fondasi pertahanan modern. Bagi Australia, ini adalah sinyal bahwa Indonesia siap memimpin kemitraan yang lebih dalam. Dan bagi Papua Nugini, ini adalah jaminan stabilitas di tengah tekanan pengaruh besar yang semakin kuat. Di balik pintu tertutup, tiga agenda utama mendominasi diskusi: kemampuan interoperabilitas TNI, ADF, PNGDF, penguatan area strategis dari Laut Arafura hingga perbatasan Papua Nugini Indonesia, serta skema rantai suplai keamanan kawasan yang saling menguatkan. Tidak ada satupun dari agenda ini yang mengundang Malaysia masuk, bukan karena dilupakan, tetapi karena tidak relevan dengan struktur kebutuhan pertahanan baru yang dibangun oleh tiga negara tersebut. Poros Indonesia, Australia, Papua Nugini ini memadukan kekuatan yang saling melengkapi. Australia menawarkan teknologi militer, intelijen strategis Five Eyes, dan anggaran pertahanan raksasa yang mendukung stabilitas kawasan. Indonesia menghadirkan geografi kunci, kekuatan militer yang terus dimodernisasi, serta kapasitas politik regional yang semakin diperhitungkan. Lalu, Papua Nugini menyediakan posisi strategis di Pasifik dan konteks geopolitik yang vital untuk menghadapi pengaruh Tiongkok. Ketiganya menciptakan poros keamanan yang sulit ditandingi negara ASEAN manapun. Apalagi Malaysia yang dalam beberapa tahun terakhir terjebak dalam ketidakstabilan politik dan stagnasi militer. I mentioned many times that we cannot choose our neighbors, especially countries like us. It is our destiny to be direct neighbors. So let us face our destiny with the best of intentions
I believe in the good neighbor policy. Good neighbors are essential. Good neighbors will help each other in times of difficulties. In the Indonesian culture, we have a saying, when we face an emergency, it is our neighbor that will help us. Maybe our relatives will remain far away, but our neighbors are the closest, and only good neighbors will help each other. We had very good discussions, and we, I think, concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field. Is this the closest you've ever been to Australia? As the relationship goes, is this the closest? I would say so. It's a great relationship. Albo. Can I call you Albo? You kidding? Alba, you're good mates. Absolutely. I'm on the deck of HMAS Canberra, our largest warship, and just a short time ago the Indonesian President and Anthony Albanese held a joint press conference saying that the relationship between the two countries has never been stronger. The Indonesian President with his first visit here as leader, and the two men said that they had declared a new era in their relationship, cementing. Dari perspektif ekonomi dan teknologi, kerjasama tiga negara ini membuka peluang besar. Investasi infrastruktur maritim, jaringan kabel bawah laut, pusat logistik pertahanan, hingga potensi pengembangan energi di kawasan Arafura. Indonesia berpotensi menjadi penghubung industri pertahanan antara Asia Tenggara dan Pasifik. Sementara Papua Nugini mendapatkan jaminan keamanan untuk pengembangan ekonominya. Ketika aliansi minilateral ini terbentuk, Malaysia lagi-lagi menjadi pihak luar yang tidak diajak berdiskusi. Bahkan, dalam isu yang selama ini digadang-gadang sebagai kekuatan Malaysia, yakni hubungan budaya dan historis dengan kawasan Pasifik, tidak ada negara yang merasa perlu memasukkan Kuala Lumpur dalam kerangka kerja strategis ini. Dampaknya bagi Indonesia sangat signifikan. Posisi sebagai stabilisator kawasan semakin kuat. Hubungan pertahanan dengan Australia naik satu level, dan Papua Nugini menempatkan Indonesia sebagai mitra utama dalam menjaga keamanan perbatasan. Indonesia tidak hanya memimpin percakapan ASEAN tentang Indo-Pasifik, tetapi juga mulai memimpin percakapan di luar ASEAN, sesuatu yang jarang dicapai oleh negara Asia Tenggara manapun. Bagi dunia, poros ini menciptakan stabilitas baru, mengurangi ruang gerak aktor non-negara, menyeimbangkan ekspansi Tiongkok, dan membuka jalur kerjasama untuk keamanan siber serta teknologi pertahanan. Sementara itu, Malaysia secara perlahan kehilangan relevansi strategisnya. Klaim sebagai penengah ASEAN tidak mendapat pembuktian di lapangan. Negara-negara besar memilih berdialog dengan Indonesia untuk isu-isu penting Pasifik, meninggalkan Malaysia pada posisi pengamat. Dalam berbagai forum internasional, Malaysia sering gagal mengirim delegasi tingkat tinggi karena dinamika politik domestik yang tidak stabil, semakin mempertebal kesan bahwa mereka tidak siap untuk berperan dalam arsitektur keamanan regional yang baru. Melihat tren ini, besar kemungkinan Indonesia akan memperluas lagi mekanisme minilateral dengan melibatkan negara Pasifik lain. Australia berpotensi membuka jalur industrialisasi pertahanan bersama Indonesia, mulai dari drone, UAV maritim, hingga pesawat patroli generasi baru. Papua Nugini sendiri berpeluang meningkatkan ketergantungan keamanannya pada Indonesia, termasuk dalam pelatihan militer dan operasi pengamanan perbatasan. Malaysia hanya akan bisa mengejar ketertinggalan jika melakukan reformasi menyeluruh pada kebijakan luar negeri dan modernisasi militernya, sesuatu yang tidak mudah di tengah dinamika politik dalam negeri mereka. Kesimpulannya, pertemuan trilateral ini bukan sekedar agenda diplomasi biasa. Ini adalah sinyal kuat bahwa peta kekuatan Indo-Pasifik sedang mengalami pergeseran besar. Dan pergeseran itu mengarah ke Jakarta, bukan Kuala Lumpur. Indonesia kini berada di pusat arsitektur pertahanan baru, sementara Malaysia hanya menyaksikan dari kejauhan tanpa peran berarti.